Halo teman-teman, gue Fahri Noviza dan selamat datang di Sikonspi. Selamat datang kembali di Sikonspi. Apa kabarnya? Dan oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa. Aduh, udah minum tadi, udah minum. Kita tadi kan ini lupa. Orang belum puasa. Oh ya, jangan dibuka dong. Kita ketahuan. Itu orang. Semoga puasa kita diberikan keberkahan. Amin. Kita pokoknya sampailah menuju ke hari kemenangan ya. Betul. Di cepet banget. Masya Allah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton 2 episode kita sebelumnya yang udah ngebahas kota gaib dan beberapa kehidupan misterius di dalamnya. Dan di episode kita hari ini gue bakal ngebahas salah satu kasus tentang pembajakan pesawat yang dimana pelakunya ini sampai sekarang masih belum ditemukan wujud aslinya. So ini dia DB Cooper only on Sikonspi. Tepat pada tanggal 24 November 1971 telah terjadi pembajakan pesawat yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama DB Cooper. Jadi sebelumnya ia sempat membeli tiket pesawat Northwest Orient Boeing 727 dengan rute penerbangan Portland ke Seattle yang dimana menempuh waktu selama 1 jam. Dan bisa dibilang waktu penerbangan ini cukup singkat karena cuma 1 jam doang ya. Cuma 1 jam doang. Berdasarkan informasi yang gue dapet, ciri-ciri dari DB Cooper ini, dia berbadan kurus, berumur sekitar 40 tahun lah, dan tinggi badannya 180 cm. Dan pada saat melakukan aksinya, dia memakai setelan jas yang rapih, kemeja putih, dan memakai kacamata hitam. Sebenarnya ini sempat disinggung sih DB Cooper di filmnya Loki kalau lu nonton. Jadi variannya Loki tuh kayak jadi DB Cooper dan tampilannya tuh bener-bener pakai jas, pakai rapi lah, pokoknya elegan gitu deh. Ntar mungkin kalau ada cuplikannya kita tayangin. Ini dia. Singkat cerita, akhirnya jadwal penerbangan keberangkatan tiba. Cooper duduk di kursi penerbangan 18C. Di tengah-tengah penerbangannya, tiba-tiba ia memanggil seorang pramugari yang bernama Florence Schaffner. Jadi dia memanggil pramugari itu, dan pramugarinya datang nih. Dan tiba-tiba nggak apa, si DB Cooper ini memberikan sepucuk surat kepada si pramugari. Setelah pramugari menerima, dia tidak langsung membaca. Ya mungkin karena keadaan lagi sibuk ya, karena pramugari kan kalau di pesawat tuh mundar-mandir, ngelayanin setiap penumpang lah. Akhirnya dia bacanya nanti dikantongin. Tapi melihat sang pramugari tidak membaca surat pemberiannya, DB Cooper akhirnya menghampiri si pramugari dan berkata kalau pramugarinya itu harus membaca secara cepat. Maksudnya coba deh lu baca dulu. Akhirnya pramugarinya menurut, kayak oke, gue baca, mungkin ini penting ya. Dan setelah dibaca oleh pramugari, ternyata isi dari surat tersebut mengatakan bahwa si DB Cooper ini telah membawa sejumlah bom dan akan meledakannya ketika ia membutuhkannya. Dan DB Cooper meminta si pramugari ini untuk duduk di sebelahnya. Dan di suratnya itu juga dicantumkan bahwa pesawat ini telah dibajak. Ngeri juga ya. Melihat kalau misalnya kedengeran suara apa-apa, sorry ya. Mungkin kita lagi ada apa sih di luar? Ada main. Oh, kondak. Habis ini kita meeting tau. Oh iya. Sibuk bro. Ini udah ngeliat nih. Ini Iya. aduh kacau. Oke, kita lanjut. Setelah pramugarinya membaca, akhirnya dia menuruti permintaan dari DB Cooper. Dia akhirnya duduk di samping si DB Cooper ini, sekaligus memastikan apakah benar kalau DB Cooper ini membawa bom. Dan benar saja DB Cooper membuka isi tasnya dan terlihat 8 buah bom yang siap meledak.
Setelah melihat bom nih, pramugarinya panik lah pasti, anjrit, di meledak kan habis semua, satu penumpang habis semua. Dengan ancaman bom yang dia bawa, DB Cooper meminta tebusan sekitar 200.000 US dollar. Kalau kita konversikan ke rupiah pada saat ini itu kurang lebih 3,2 miliar. Dalam bentuk pecahan 20 dolar. Jadi banyak banget tuh. 200.000 dolar tapi dalam bentuk pecahan 20 dolar. Gak cuma minta duit, ternyata Cooper ini juga meminta 4 jenis parasut. Maksud gue 4 buah parasut, di mana dua diantaranya itu adalah cadangan, parasut cadangan. Dan ditambah lagi dia meminta kalau nanti di bandara, dia meminta 1 buah truk bahan bakar untuk pesawat. Banyak juga permintaannya. Dan perlu diketahui juga situasi di pesawat pada saat dibajak oleh DB Cooper itu terlihat kondusif karena penumpangnya sama sekali nggak tahu, dan DB Cooper tidak terlalu mencolok kalau dia itu membajak. Dan yang tahu itu cuman kru sama pilotnya lah. Jadi bener-bener kondusif, aman, gak ada kekerasan. Pokoknya enjoy lah pokoknya lah. Jadi itu bener-bener gak kerasa kalau lagi dibajak. Pilot yang mengetahui bahwa pesawatnya sedang dibajak akhirnya melaporkan ke menara kontrol udara bahwa pesawat ini telah dibajak, dan laporannya tersebut akhirnya diproses oleh pihak berwajib. Mendengar kabar pembajakan, Donald Miroff selaku presiden dari maskapai tersebut bersama manajernya Ali akhirnya turun langsung untuk mengurus beberapa permintaan dari DB Cooper. Nah, menurut pramugarinya nih, pas di dalam proses penerbangan, DB Cooper ini bisa dibilang lumayan hafal lokasi. Jadi itu dia menguasai lokasi yang dia lewatin. Jadi pas ketika lewatin salah satu daerah, DB Cooper terus nyeletuk, oh kita ngelewatin ini ya, oh kita ngelewatin ini tuh, kayak bener-bener hafal lah gitulah. Jadi bukan orang sembarangan katanya gitu. Singkat cerita, pada pukul 17.39 Cooper diberi kabar oleh pihak maskapai kalau permintaannya telah dipenuhi, dan pada pukul 17.45 pesawat berhasil mendarat di Seattle. Penumpang mulai turun dan masih gak sadar kalau sebenarnya itu mereka itu telah dibajak oleh DB Cooper. Setelah mereka turun, DB Cooper tetap berada di pesawat bersama kru-krunya. Ali selaku manajer maskapai datang menemui Cooper dengan pakaian santai, jadi biar nggak ketahuan gitu kalau dia ternyata orang penting. Jadi dia bawa uang permintaan dari DB Cooper yang bernilai 200.000 US dollar. Banyak banget itu duitnya. Lalu setelah menerima uang dari Ali, akhirnya DB Cooper memerintahkan untuk mengisi bahan bakar pesawat dan melanjutkan penerbangannya menuju Mexico City. Jadi dia minta ke pilotnya buat, yuk kita lanjut perjalanan ke Mexico City. Di tengah perjalanannya, Cooper meminta agar pesawat diterbangkan pada ketinggian di bawah 10.000 kaki. Dan dia juga minta ke pilot kalau roda pendaratan itu dibuka selama penerbangan, dan sirip sayapnya itu agak ditekuk 18 derajat kurang lebih. Pokoknya nggak tahu deh, permintaan itu aneh banget. Dan pilot itu sempat nolak karena ketika kita sedang membawa pesawat dalam posisi seperti itu dapat membuang bahan bakar secara berlebihan, jadi boros. Jadi pesawat itu jadi boros. DB Cooper mendengar itu kayak bodo amat lah, yang penting lu nurutin aja di permintaan gue. Dan benar saja pesawat kehabisan bahan bakar. Akhirnya dia berhenti nih di Reno, Nevada, berhenti buat ngisi bahan bakar. Permintaan aneh Cooper berlanjut ketika dia mau nih kalau pas terbang nanti pintu kabin belakang itu terbuka. Aneh banget kan ya, lagi terbang dia meminta kayak pintu kabin bawah itu terbuka, ngampleh gitu, jadi tangganya tuh kayak apa sih, gitulah, kebuka gitu. Kebuka. Nah udah nih, akhirnya diiyakan lah oleh si pilot. Sambil nunggu ngisi bahan bakar nih, Cooper sambil santainya dia sambil ngitung duit. Ini benar-benar orangnya santai banget, enjoy, nggak ada kekerasan.
Bahkan dia saat menunggu isi bahan bakar pesawat, dia sambil ngitung duit. Singkat cerita, pada pukul 19.40 pesawat kembali lepas landas. Ternyata tanpa sepengetahuan Cooper, pesawat yang ia bajak telah dibuntuti oleh pesawat tempur F-106. Dan pesawat tempur itu posisinya, formasinya itu berada di atas dan di bawah pesawat yang dibajak oleh Cooper. Jadi dia nggak tahu nih kalau sebenarnya dia sedang dibuntuti oleh pesawat tempur. Dan setelah itu Cooper juga memerintahkan 4 awak pesawat untuk masuk ke kokpit ya namanya ya. Kokpit, masuk ke kokpit. Dah sana deh kalian pada masuk. Nah pas lagi pengen masuk nih, salah satu pramugarinya yang bernama Tina Mucklow, ia melihat Cooper sedang memakai parasut. Jadi kayak lagi persiapan itu memakai parasut. Oh udahlah bodo amat ya, dibodo amatin. Akhirnya mereka masuk ke kokpit. Setelah beberapa jam nih, pada pukul 8 malam, para kru ini sadar kalau ternyata ada perubahan tekanan kabin di pesawat. Dan ditambah lagi ia melihat ada kedipan merah menandakan bahwa pintu kabin belakang telah terbuka. Akhirnya dia bingung nih, gimana ya, mau keluar tapi takutnya kenapa-napa. Akhirnya di dalam lah. Setelah berjam-jam di udara nih muter-muter, akhirnya pesawat kembali mendarat di Reno, Nevada, di bandara yang sama ketika mengisi bahan bakar. Dengan kondisi bandara itu sudah dipenuhi oleh pasukan bersenjata. Udah ada FBI, pasukan bersenjata, polisi, udah rame lah, pokoknya udah siap-siap nih mau ngepung si DB Cooper. Tapi setelah melakukan penggeledahan ke pesawat, ternyata DB Cooper dinyatakan menghilang dan tidak ditemukan. Pada bingung nih, dan asumsi mereka adalah DB Cooper ternyata terjun payung atau terjun dari pesawat dengan cara menggunakan parasut itu. Singkat cerita, penyelidikan pun dimulai. FBI ini mulai menyelidiki nih dan menemukan 66 sidik jari yang tidak teridentifikasi pemiliknya. Jadi kayak ada sidik jari tapi pemiliknya tuh nggak terdetek. Dan FBI juga menemukan parasut bekas dengan keadaan kanopi sudah terpotong, yang disinyalir ini merupakan parasut yang digunakan oleh DB Cooper. Pihak berwajib juga merilis sketsa wajah DB Cooper berdasarkan informasi yang ia dapat melalui saksi-saksi yang pernah berinteraksi dengan DB Cooper selama di pesawat. Dia sudah merilis nih, ntar ada fotonya nih, gue tayangin, ada rilisannya. Dan tidak sampai di situ, FBI juga bekerja sama dengan beberapa unsur angkatan bersenjata untuk melakukan pencarian intensif selama 18 hari di Clark County dan Cowlitz County. Dan lagi-lagi pencarian ini berujung dengan hasil nihil atau tidak ada hasil. Dan pada tahun 1978, seorang pemburu rusa di daerah utara Danau Merwin menemukan plakat berisi buku panduan cara membuka pintu belakang, dan disinyalir lagi-lagi ini merupakan milik Boeing 727 yang dimana pesawat tersebut dibajak oleh DB Cooper. Lalu pada tahun 1980 ada anak berusia 8 tahun yang bernama Brian Ingram menemukan kepingan dolar di dalam tanah pada saat berlibur dengan keluarganya di Sungai Columbia. Ia menemukan bukan segepok sih, kayak kepingan uang dolar, dan FBI kembali menyelidiki uang tersebut. Dan hasilnya adalah uang tersebut adalah uang yang sama milik DB Cooper hasil permintaan tebusannya. Lalu FBI juga menjelaskan kalau sebenarnya nama Dan Cooper ini merupakan tokoh komik asal Perancis yang memiliki latar belakang seorang pilot yang suka berpetualang. Dan sebenarnya nyambung juga nih sama DB Cooper nih, mungkin bisa jadi dia penggemar dari komik tersebut atau terinspirasi dari komik tersebut. FBI juga meyakini kalau Cooper ini sebenarnya ahli dalam penerbangan karena ia tahu secara detail pesawat
yang akan dia bajak, yaitu Boeing 727, memiliki mesin pembakar jet itu lebih tinggi. Jadi ketika dia keluar dari pintu belakang, dia tidak akan terhisap ya, terkena mesin pembakar, yaitu mesin pembakar jet, turbulensi. Dan tetapi di sisi lain, menurut FBI, DB Cooper ini bukan merupakan seorang penerjun payung yang baik, karena dia tidak bisa memperkirakan waktu, timing waktu lah, cuaca dan apa ya. Jadi waktu terjun tuh cuacanya lagi hujan dan malam-malam, tapi dia terjun payung. Dan FBI menarik garis merah kalau sebenarnya DB Cooper ini meninggal pada saat melakukan pendaratan setelah dia lompat dari pesawat yang ia bajak. Berbagai investigasi dan teori bermunculan mengenai keberadaan Cooper. Ada yang mengaku bahwa keluarganya hilang lama, dan FBI mensinyalir bahwa orang tersebut adalah DB Cooper. Tapi setelah melakukan investigasi kecocokan, ternyata itu jauh banget. Dan lagi-lagi keberadaan Cooper selalu berujung pada tanda tanya atau ketidaktahuan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu tentang fakta-fakta yang lain tentang DB Cooper, bisa banget kalian komen di bawah. Atau mungkin ada pihak-pihak ketiga yang membantu hilangnya identitas dari DB Cooper. Kalian bisa komen di bawah. Dan gak kerasa kita sudah mendekati jam-jam berbuka puasa. Akhirnya, aduh, aus banget. Aus banget. Dan mungkin teman-teman yang nontonnya sambil ngabuburit itu tetap semangat, karena aku tetap semangat sih. Bentar lagi. Ya karena bentar lagi buka puasa. Iya. Kalau batal aja. Kalau batal jangan, tanggung. Atau teman-teman nontonnya pas habis sahur, nunggu saat subuh kan. Ini gila, sedap banget dah. Orang mengaji nih nonton YouTube. Kacau, Bro. Itulah, semoga puasa kita diberikan keberkahan sampai ke hari kemenangan. Amin. Itulah tadi video kita hari ini, dan terima kasih yang udah nonton. Dan sekali lagi mungkin bukan minta ya, kalau kalian suka video ini kalian boleh like, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, atau yang lebih ngebantu kalian subscribe channel si Project. Dan mungkin kalian kayak mau konten yang lain, bisa banget dengerin si podcast. Itu si podcast bersama Haikal dan Reza, membicarakan hal-hal random. Bisa kalian dengarkan di Spotify. Yuk, support yuk. Support. Oke, itu dia tadi. Gue Fahri Nofriza pamit, dan sampai jumpa di next video. Bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih si Project.